Sungguh mulianya hatimu. Ibu, semoga Allah selalu melindungi setiap langkahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Diah Sulistihowati di Observasi obrolan seputar pendidikan vokasi SMK Negeri 1 Boyolali. Di hari ini momen yang sangat-sangat spesial, yaitu di bulan Desember untuk ibu-ibu kita. Apapun itu panggilannya, entah itu ibu, apakah itu bunda, apakah itu mama dan sebagainya. Beliau adalah seseorang yang sangat-sangat berarti bagi kita. Oke, semuanya, untuk kali ini telah hadir tamu kita yang sangat-sangat spesial juga tentunya, Ibu Dr. Anda Setiani Hastari Suyanta. Mari kita sapa bersama-sama beliau. Apa kabar Bu Setiani? Alhamdulillah, Bu Dia. Ini ya Bu ya. Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Karena tema kita adalah Hari Ibu. Tadi setelah kita menyaksikan sepenggal puisi yang disampaikan oleh anak ya. Saya pengen menanyakan sebenarnya bagi Bu Setiani, Hari Ibu itu apa sih, Bun? Iya, terima kasih Bu Dia. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada saya, terutama kepada kita semua berada di momen yang membahagiakan ini. Kita insya Allah nanti bisa berbagi, bermanfaat untuk semua orang. Juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua kita. Tentu Bu Dia juga sangat bersyukur mempunyai kedua orang tua yang sangat baik, sehingga bisa mencetak kita, membentuk kita menjadi seperti ini, menjadi seorang ibu juga pada waktunya ini. Jadi setiap bulan Desember tanggal 22 itu Hari Ibu itu pasti saya tidak berdaya, karena pasti ingat orang tua, terus ingat tugas kita sebagai orang tua, itu yang senantiasa setiap tahun kita diingatkan. Syukur alhamdulillah kita bisa menjadi ibu-ibu yang membanggakan untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita juga membanggakan untuk kita sebagai orang tua. Seperti itu Bu Dia. Oke Bu, kita akan berbicara mengenai peran kita sekarang sudah menjadi seorang ibu, yaitu adalah pembentukan karakter anak. Karena kan sebenarnya karakter muara dari pendidikan karakter itu adalah awalnya dari keluarga. Dan mungkin kan kita pernah menjadi seorang anak ya Bu ya. Ada didikan dari orang tua kita. Dan itu mungkin kita menjadikan ilmu juga dan menjadikan kita apa ya Bu ya, untuk mendidik anak kita. Seperti itu ya. Menurut Bunda ini gini ya. Untuk kan Bunda ibu dari dua orang putri ya Bu ya, Mbak Desi sama Mbak Ria. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang waktu kecil Bu. Untuk membentuk karakter anak untuk pribadinya, kepercayaan dirinya itu apa Bu? Misalnya gitu. Iya. Anak-anak saya kebetulan dua perempuan semua. Itu sama seperti pada umumnya anak-anak. Jadi anak-anak yang punya keinginan sendiri, punya layaknya anak. Nah itu. Terus kebetulan dua anak saya itu dari mulai kecil itu sudah berbeda. Gitu. Iya, yang pertama itu pendiam. Iya, itu yang pertama yang itu Mbak Ria. Mbak Ria itu pendiam dan tanpa ibaratnya tanpa diberitahu itu
dari kecil itu sudah tahu gitu apa ya. kewajibannya, apa yang harus dilakukan. Tapi yang kedua ini dengan diberitahu, diarahkan, itu berbeda. Jadi dia itu punya keinginan sendiri seperti itu. Mbak Desi ya. Iya, Mbak Desi lah. Terus karena perbedaan itu yang akhirnya kan saya sebagai ibu, oh ini yang kedua ini harus lebih diperhatikan, karena harus lebih diarahkan dari awal dia kecil aja sudah menunjukkan dia itu aktif seperti itu, yang akhirnya saya sebagai ibu itu ya ibaratnya hampir setiap hari, hampir setiap waktu itu ya ada saja pekerjaan ibaratnya terhadap anak tersebut kan seperti itu. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya? Orang tua juga harus mengapresiasi mengapresiasi setiap yang mereka waktu anak-anak kecil itu saya sudah terbiasa. Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Mbak Ria hebat. Ini Mbak Ria udah belajar ya, udah ngaji, rajin ke TPA-nya. Alhamdulillah. Adik-adik otomatis nanti juga kayak Mbak ikutan, rajin juga TPA-nya nanti sama-sama Mbak kan gitu. Sehingga anak-anak itu dengan sendirinya itu senang, yang namanya anak itu kalau diuji begitu Bu. Iya, cara itu kita, tuh iya. Dia malah semakin rajin. Terus ya apapun ya, waduh adik pinter ini, hari ini adik pinter kan begitu. Jadi sama-sama ya, kakak pun juga memberikan dukungan ke adik juga seperti itu. Terus ini untuk contoh lagi Bu, untuk kedisiplinan kan kalau anak-anak masih kecil ya, apalagi Mbak Ria sama-sama perempuan ya Bu ya. Jadi seperti itu mungkin agak meri-meri dan sebagainya. Nah, untuk kedisiplinannya gimana Bu? Nah itu mungkin saya ada sedikit kesalahan yang tidak boleh dicontoh, jangan sampai dilakukan oleh ibu-ibu muda yang tanpa saya sadari itu saya sudah membentuk yang kurang baik. Karena anak saya itu selisihnya usia itu hampir 5 tahun seperti itu, sehingga saya berpikir mbaknya yang harus tahu, mbaknya yang harus ngalah. Jadi adik apapun itu adik dulu ya Mbak. Oh gitu ya. Mbak nanti ya, adik biar milih dulu kan seperti itu. Terus itu tanpa saya sadari itu saya lakukan Bu. Nah, ternyata itu membentuk anak saya yang kedua itu, dia itu jadi menangan. Iya benar. Menangan kalau di juga keluarga. Udah berpikir pasti ntar ibu belanya saya gitu kan. Iya. Jadi menangan apapun adik ya harus menang. Nah, alhamdulillah mbaknya itu tahu. Tapi kadang-kadang yang namanya anak juga, kadang-kadang juga tidak terima. Kadang-kadang kalau dirasa adiknya udah terlalu gitu, dia juga protes. Ibu, aku enggak mau kalau disuruh ngalah terus gitu. Ini aku yang milih dulu, adik nanti kan sama lah, anak-anak kan seperti itu. Yang akhirnya ya sudah, kalau begitu ini kan sama saja, yang harus dipilih kan sama saja. Udah ibu yang bagian, saya hanya gitu sebagai penengah Bu. Terus gini kan Bu, saya kan melihat ibu itu kan sesosok yang mungkin penyabar banget ya, penyabar. Kalau saya melihatnya mungkin nggak pernah marah ya Bu ya. Aduh, kalau membahas itu Bu, itu malah di keluarga kami itu seperti jadi guyonan. Oh gitu ya. Kadang-kadang bapak itu terus diam-diam gitu bilang, belum tahu dia. Karena mungkin bapak dan nenek udah tahu efeknya ya nanti pasti Bu. Betul. Jadi kalau anak
nggak berani komentar, paling cuma senyum-senyum gitu. Tapi kalau bapaknya ya belum tahu dia siapa dia sebenarnya. Seperti itu. Jadi tetap memang nggak masalah ya Bu ya. Kami saya pun juga seperti itu. Biasanya juga kalau misalnya saya sedang marah dengan ini, semuanya dapat juga nih, itu memang sudah manusiawi ya Bu ya kita sebagai ibu. Tapi kan tujuan kita baik sama, semuanya. Baik Jadi, untuk semuanya. Gitu. Nah itu kan dampak karena misal kesalahannya tentang apa begitu. Kadang terus anak merasanya terkena imbasnya begitu. Tapi saya berpikirnya ini memberikan penjelasan. Ini loh, ini yang tidak baik. Ini seperti ini. Kamu jangan melakukan ini. Benar. Ini biar misal yang salah adik ini tidak boleh kayak gini kan. Jadi gitu. kakak jangan ngikutin. Mbak. Terus bapak kan kadang ibu itu loh kan nggak pengen anaknya dimarahi kan seperti itu. Udah tuh Pak. Tak ibu aja. Tadi di keluarga itu merasa ya kena dampaknya semua. Iya, tapi nggak masalah sih Bu, bagi saya sih ya Bu ya. Gitu. Bagi kita juga nggak masalah karena malah rame justru, tapi itu untuk membentuk karakter yang ini juga ke itu anak seperti malahan, itu. Bu. Di keluarga saya itu ada ibaratnya sesuatu yang keluarga lain enggak punya. Artinya anak-anak saya itu melabeli saya itu ibunya itu jangan sampai dia makan coki-coki. Kenapa itu? Ada apa dengan coki-coki ya? Coki-coki itu makanan yang panjang, coklat itu ya Bu. Itu apa ya Bu ya? Nah, anak saya itu label saya seperti itu Bu. Waduh ini coki-coki nih gitu. Artinya panjang dan lama. Gitu. Oh ya, aku baru tahu. Oh ya, panjang dan lama. Iklan kita ya Bu. Iya, anak saya gitu. Jadi kalau udah ada yang salah, pasti ya itu tadi. Saya kan ke yang lain, ke bapak, ke anak kan begitu. Tapi yang perlu diketahui, marahnya seorang ibu itu karena untuk kebaikan. Iya. Untuk pasti kebaikan sayang, anak. Dan sayang itu dengan landasan sayang. Iya, pasti. Kalau kita tidak sayang itu malah kita tidak marah itu malah membiarkan anak-anak. Iya, bahasa Jawanya jelomprong anak gitu kan. Jadi seperti itu. Terus ini Bun, kan dulu benar-benar yang selalu bersama ya, selalu kemana-mana. Ini ada lagi kejadian ini Bu. Ini ada lagi saya mengkorek Bu, mengulik nih. Jadi gini, anak-anak itu kalau liburan kan Bun, ke Semarang. Iya. Nah sebenarnya Mbak Ria sama Mbak Desi itu kalau sudah mendengar ayo liburan ke Semarang, apa yang mereka pikirkan Ibu? Itu mereka sudah males dan sebagainya. Itu cerita mereka ya Bu. Tapi Ibu dengan ini Bun, dengan beliau dengan sayang banget, dan kita itu tetap mendampingi walaupun kita itu kadang mules-mules, males-males seperti itu gitu. Apakah benar seperti itu Bu? Iya, manusiawi sebagai ibu itu seperti itu. Jadi benar ya kalau liburan ke Semarang ya. Iya, karena kan saya aslinya Semarang. Iya. Terus anak saya yang besar kebetulan lahir juga di Semarang. Terus kalau yang nomor 2 itu made in Kendal. Oh, Kendal ya. Waktu Bapak bertugas di SMA Puja Kendal itu ada satu produk. Yang kedua itu harian kan sudah di Boyolali. Kebetulan di keluarga Bapak kan begitu. Jadi kan otomatis sudah dekat dengan keluarga Bapak. Nah, saya sebagai ibu juga harus memberikan pengertian ke anak bahwa kita harus dekat dengan semua keluarga besar seperti itu, sehingga itu otomatis saya langsung ayo kita ke Semarang, ke tempat Eyang kan seperti itu. Ini menyambung dengan yang tadi yang pergi ke Semarang. Ini kalau dulu ke Semarang, kalau mungkin waktu kecil Mbak Ria sama Mbak Desi itu Semarang udah jauh ya Bu ya. Udah jauh. Saya pun juga cuman ke Solo aja udah berasa jauh waktu kita kecil seperti itu. Nah sekarang Bun, sekarang mereka seperti Mbak Desi itu di mana di Bu? Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Di Sawah Lunto. Iya, itu menurut Ibu gimana perasaannya? Mungkin gini ya, Dek kamu dulu aja di Semarang udah jauh, sekarang kamu malah lebih jauh. Gitu perasaan Ibu gimana ini? Itu Bu Dia.
Kalau membahas itu saya malah jadi merasa saya sekeluarga itu bersyukur. Oh gitu. Syukur alhamdulillah. Iya. Anak saya yang kedua bisa mendapatkan pekerjaan di sana. Tetapi Allah memberikan ujian juga kepada kami. Itu tidak ditempatkan di tempat yang enak, dekat dengan kami, tidak. Tapi tahu-tahu Allah memberikan non jauh di sana, di Sumatera. Iya. Tidak ada bayangan sama sekali kalau anak saya mau hidup di sana. Tapi karena tugas, meskipun kalau ditanya itu saya juga berat hati, tapi saya tidak boleh memperlihatkan seperti itu. Karena dia sudah diberi tanggung jawab oleh pemerintah dan harus dijalankan, kan seperti itu. Sehingga ya saya memberikan pengertian ke anak saya. Itu disyukuri, itu merupakan kesempatan yang diberikan Allah kamu untuk belajar real dalam kehidupan. Kamu nanti tahu dengan sendirinya arti mandiri yang sesungguhnya. Kalau di rumah kamu masih ada ibu, tergantung ibu, dengan orang tua. Kalau di sana kamu harus mandiri. Jadi mandirimu itu muncul dari dirimu sendiri. Kamu bisa memanage dirimu, memanage semuanya itu. Jadi bagaimana kamu menjadi itu tergantung dari dirimu sendiri. Jadi anak-anak saya biasakan berdua. Karena kebetulan anak saya memang cuma 2. Iya, cuma 2. Iya. Perempuan Berdua. semua. Itu harus saling mendukung, harus saling membantu tanpa diminta. Seperti itu. Sehingga kalau ada salah satu yang butuh bantuan, otomatis dengan tanpa diminta harus segera ditolong. Itu sangat luar biasa. Nah, ini bisa diikuti dengan cara masing-masing, tapi dasarnya sama, yaitu anak itu saling membantu, rukun terutama, saling membantu itu, yang akhirnya terbawa sampai dia dewasa. Itu dulu kalau anak-anak bertengkar begitu biasa anak-anak, ya karena yang kecil itu terbiasa dimenangkan. Yang besar kadang-kadang egonya ndak mau kalah, kan akhirnya ya udah berkelahi lah. Tapi itu indah, Bu. Iya betul. Dan itu terpatri di dalam diri anak-anak itu. Ingat, dulu aku kalau bertengkar sama Mbak, ayo Dek, ini kan gitu. Itu ibu pasti langsung giring anak saya 2 itu masuk kamar. Gitu. Aku gitu Bu, bawa gitu di ini. Ayo iya, masuk, saya suruh masuk kamar berdua. Biar rukun sendiri. Terus kamarnya saya kunci. Iya. Terus saya dari luar hanya bilang, sudah kamu berdua mau apa-apa terserah, silakan. Ibu ndak lihat. Iya. Kamu mau berantem, mau pukul-pukulan dan sebagainya, monggo terserah, ibu ndak lihat. Karena ibu ndak suka anak yang seperti itu kan, seperti itu. Jadi saya biasakan seperti itu, yang akhirnya tumbuh seiring perjalanan waktu, seiring pertumbuhan kedewasaan tingkat berpikirnya, ya sampai sekarang. Alhamdulillah anak-anak sudah terbiasa kalau saya yang ngomong, ya. Karena apa? Dari awal itu, alhamdulillah bapak itu bilang, kamu sebagai anak tidak boleh sekalipun melawan ibu, sekalipun membantah ibu. Mungkin kalau dengan bapak boleh, tapi dengan ibu tidak boleh. Yang akhirnya terpatri di anak-anak, apapun itu ibu. Jadi sekali lagi di setiap keluarga pasti berbeda-beda, tapi muaranya, tujuannya itu sama, untuk kebaikan anak, kebaikan anak, kebaikan keluarga, seperti itu. Iya. Sekarang ini Bu, misalnya Mbak Desi, Mbak Ria datang saat ini bersama Ibu, kira-kira satu kata dari mereka untuk Ibu itu apa?
Anak-anak terbiasa bilang terima kasih, Bu. Iya. Itu kalau anak-anak bilang terima kasih, ini maaf ini langsung seperti ini. Kalau saya berbicara mengenai anak itu dengan sendirinya otomatis itu, Iya. saya tidak berdaya. Yang saya bilang tadi tidak berdaya itu, ya anak-anak itu pasti pertama itu pasti tanya, Ibu sehat? Itu pertama yang ditanyakan itu, Ibu sehat? Karena dengan Ibu sehat, kami yang tidak bisa mendampingi Ibu itu bisa tenang, bisa bekerja. Itu real, Bu. Jadi saya, ya Allah, kalau lihat anak-anak seperti itu tuh, ya bersyukur, tapi otomatis langsung ngena di hati, Bu. Dan saya langsung ucap alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan anak-anak, suami, keluarga yang baik, yang insya Allah bisa membawa kita untuk ke surga nanti. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat, Bu. Itu yang kami inginkan. Dan pastinya saat ini, detik ini, pasti Bu Setiani merindukan mereka ya. Iya, itu enggak bisa dipungkiri, Bu. Iya. Untuk itu Bu, di hari yang sangat-sangat spesial ini, ada yang spesial yang pengen kami persembahkan untuk Ibu, Bu Setiani Hastari Suyanta. Mari kita silakan, Bu. Ya Allah. Ini waktu Mbak Desi sama Mbak Ria masih kecil ya? Masih bayi Mbak Desi itu. Ini kakaknya mau sekolah itu, setiap mau ke sekolah itu pasti ngantri adiknya. Iya bagus. Ini kan seperti anak-anak layaknya, toh, Bu. Iya benar. Itu gayanya. Dengan yang kecil itu sudah berbeda. Nah ini dia ini. Bajunya tetap mirip ya sekarang ya Bunda? Iya. Nggak berubah Mbak Desi sama Mbak Ria. Nah ini kok ada kayak, ya Allah. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan selamat hari Ibu. Saya Setiani Hastari. Mbak Ria cuma bisa mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah melahirkan, mendidik dan mendoakan Mbak Ria. Kemudian Mbak Ria bisa menjadi seperti ini. Mbak Ria cuma bisa mendoakan Ibu agar Ibu sehat selalu, panjang umur dan selalu. Amin. Sekali lagi Mbak Ria ucapkan selamat hari Ibu untuk Ibu dan ibu-ibu di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Selamat hari Ibu, Ibu. Terima kasih Ibu sudah menjadi ibu yang sehat selama ini, ibu yang hebat, ibu yang kuat, menjadi panutan untuk anak-anaknya, melangkah walaupun jarak jauh, tapi terima kasih, doa Ibu selalu ampuh, selalu mujarab buat anak-anaknya. Aku bingung. Pokoknya Ibu harus selalu sehat. Pokoknya harus bahagia lahir dan batin. Iya. Gak apa-apa aja, karena kita jauh-jauh kan gak apa-apa ya Bu. Iya. Pokoknya karena anak-anakku gak bisa menentukan arah, belum bisa menentukan arah tanpa adanya sosok ini. Terima kasih. Luar biasa ya Allah. Aku mewakili
tidak. Anak-anak Bunda. Ya Allah, terima kasih. Luar biasa. Gimana Bu? Saya tidak menyangka sama sekali ini Bu. Tidak diikut. Ini Bu, setelah kita melihat seperti ini tadi, satu kata untuk putra putri Mbak Desi dan Mbak Ria dari Ibu, monggo. Pertama-tama saya bersyukur Bu. Saya pengen mengucapkannya pertama pada Bapak. Tanpa ada Bapak, saya mungkin tidak bisa menjadi seorang ibu yang seperti ini. Karena dari beliau itu banyak sekali pembelajaran, nasihat, contoh, itu yang bisa saya ambil, terus saya berikan ke anak-anak. Bapak seorang sosok yang gigih berjuang, dari nol, dari keluarga yang bisa dikatakan mungkin tidak akan bisa seperti ini. Tapi karena hebatnya beliau yang pengen bisa seperti layaknya pada umumnya orang-orang, sehingga beliau bisa seperti ini. Dan itu dalam keseharian itu diberikan ke saya untuk diberikan ke anak. Jadi tidak langsung ke Bapak, biar anak-anak itu lebih dekat dengan ibu, lebih paham kalau dengan ibu. Seperti itu. Yang kedua, ini saya sangat-sangat berterima kasih pada anak-anak. Seperti ini saya dimintai di podcast ini, saya otomatis juga cerita ke Bapak, cerita ke anak-anak. Ibu masuk disuruh ngisi podcast, lakukan gitu. Ini berkaitan dengan Hari Ibu kan seperti itu. Terus nggak apa-apa Bu, semangat aja biar menginspirasi untuk banyak orang seperti itu. Meskipun keluarga itu punya cara dan strategi masing-masing, kebiasaan masing-masing, tapi pada intinya mungkin bisa diambil pembelajaran hikmahnya untuk banyak orang. Sebenarnya saya pengen kita ngobrol banyak ya Bu ya, tetapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita di acara ini ya, seperti itu. Pada intinya bahwa kita ambil suatu kesimpulan Bu, bahwa karakter dari seorang anak itu adalah berawal dari muaranya adalah dari keluarga. Ya, seperti itu. Ya, mungkin seperti Ibu, terima kasih atas kehadirannya di podcast kita, di podcast Observasi, obrolan seputar pendidikan vokasi SMK Negeri 1 Boyolali. Terima kasih Ibu. Saya tak silakan. Ngomong ya. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada para ibu yang ada di seluruh dunia. Panjenengan semua adalah ibu-ibu hebat. Itu pasti, optimis. Panjenengan pasti seorang ibu yang hebat buat anak-anaknya dan keluarga. Jangan sampai pesimis, jangan sampai patah semangat. Pasti suatu hari nanti anak-anak juga membanggakan panjenengan. Amin. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama. Iya.